Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Aziza Salma dari kelas 10 MIA 3 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Revina Albaini Nur Islami. Perkenalkan, nama saya Felina Priyanti Huta Barat. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Saida. Perkenalkan, nama saya Raja Arya Dharma Putra. Nama saya Rangga Novianto Kamuning. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Buleleng. Dalam sejarah Bali, Buleleng mulai terkenal yaitu setelah periode kekuasaan Majapahit. Pada waktu di Jawa juga berkembang kerajaan-kerajaan Islam dan di Bali juga berkembang sejumlah kerajaan. Nah, Kerajaan Buleleng ini merupakan kerajaan yang terdapat di daerah Bali Utara yang didirikan pada pertengahan abad ke-17, yaitu didirikan oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti. Nah, I Gusti Anglurah Panji Sakti ini dulunya merupakan seorang penguasa kerajaan Gelgel dari seorang istri selir. Nah, karena dikhawatirkan akan menggeser posisi pewaris tahta, maka ia diasingkan oleh ibunya ke kampung halaman ibunya. Nah, di daerah tersebut, Panji Sakti ini berhasil menyatukan wilayah-wilayah di sekitarnya dan dinobatkan sebagai raja pada tahun 1660 dan kerajaannya dikenal dengan Kerajaan Buleleng. Maka dari itu, Kerajaan Buleleng berhasil dan berkembang pesat dan bahkan mencapai masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Buleleng itu I Gusti Anglurah Panji Sakti tidak hanya menjadi pendiri dan raja pertama yang berkuasa, tetapi juga berhasil membawa Kerajaan Buleleng menikmati masa kejayaan. Pada masa pemerintahannya, kekuasaannya meluas sampai ke Blambang di ujung Jawa Timur. Selain itu, Kerajaan Buleleng memiliki bandar dagang yang ramai karena terletak di dekat pantai. Bahkan Kerajaan Buleleng berperan sebagai penyalur pasokan hasil bumi dari para saudagar Bali ke beberapa daerah. Sesuai dengan letaknya yang ada di tepi pantai, Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Hasil pertanian dari pedalaman diangkut lewat darat menuju Buleleng. Dari Buleleng, barang dagangan berupa hasil pertanian seperti kapas, beras, asam, kemiri, dan bawang diangkut dan diperdagangkan ke pulau lain. Lalu kehidupan politik Kerajaan Buleleng. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja Buleleng dibantu oleh Badan Penasihat Pusat yang disebut Pakiran-Kiran Ijro Makabehan. Badan ini terdiri atas senopati dan pendeta Siwa serta Buddha. Badan ini berkewajiban memberikan tafsiran dan nasihat kepada raja atas berbagai permasalahan yang muncul di dalam masyarakat. Senopati bertugas di bidang kehakiman dan pemerintahan, sedangkan pendeta mengurusi masalah sosial dan agama. Selanjutnya, kehidupan masa pemerintahan Udayana. Masyarakat hidup berkelompok dalam suatu daerah yang disebut sebagai Wanua. Sebagian besar penduduk yang tinggal di Wanua bermata pencaharian sebagai seorang petani. Sebuah Wanua dipimpin oleh seorang tetua yang dianggap pandai dan mampu mengayomi masyarakatnya. Pada masa pemerintahan anak bungsu, masyarakat Buleleng dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan catur warna, yang kedua golongan luar kasta atau jaba. Pembagian ini didasarkan pada kepercayaan Hindu yang dianut oleh masyarakat Bali. Selama pemerintahan anak bungsu, peraturan dan hukum ditegakkan dengan adil. Masyarakat diberi kebebasan berbicara. Jika masyarakat ingin menyampaikan pendapatnya, pejabat desa menemaninya untuk bertemu langsung kepada raja. Kebebasan berbicara tersebut membuktikan Raja Anak Bungsu sangat memperhatikan nasib rakyat yang dipimpinnya. Masyarakat Buleleng sudah mengembangkan berbagai kegiatan kesenian. Kesenian berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Udayana.
Pada masa ini, kesenian dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama seni keraton, yang kedua seni rakyat. Dalam seni keraton dikenal sebagai penyanyi istana yang disebut sebagai pengending sang ratu. Selain penyanyi dikenal pula kesenian patapukan atau topeng, pamukul atau gamelan, banwal atau gadelan, dan pinus atau lawak. Adapun jenis kesenian rakyat, kesenian yang berkembang di kalangan rakyat antara lain awayang ambaran, wayang keliling, anuling peniup suling, atapukan permainan topeng, parpadaha permainan genderang, dan yang terakhir ambonjing permainan angklung. Kegiatan ekonomi masyarakat Buleleng bertumbuh pada sektor pertanian. Pada masa pemerintahan Maraka Tampang Kaja, kegiatan pertanian berkembang pesat. Perkembangan tersebut erat kaitannya dengan penemuan urutan-urutan menanam padi, yaitu membaki pembukaan tanah, luku membajak, tanam menanam padi, matun menyangi, ani-ani menuai padi, dan mutu menumbuk padi. Perdagangan antar pulau di Buleleng sudah cukup maju. Kemajuan ini ditandai dengan banyaknya saudagar yang bersandar dan melakukan kegiatan perdagangan dengan penduduk Buleleng. Komoditas dagang yang terkenal dari Buleleng adalah kuda. Dalam prasasti Luntungan disebutkan bahwa Raja Anak Bungsu melakukan transaksi perdagangan 30 ekor kuda dengan saudagar dari Pulau Lombok. Kehidupan agama. Agama Hindu Siwa mendominasi kehidupan masyarakat Buleleng, akan tetapi tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Kondisi dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan pemujaan seperti punden berundak di sekitar pura-pura Hindu. Pada masa pemerintahan Janasadu Marmadewa 975-983, pengaruh Buddha mulai berkembang di Buleleng. Agama Buddha berkembang di beberapa tempat di Buleleng seperti Rejeng, Bendulu, dan Tampak Siring. Perkembangan agama Buddha di Buleleng ditandai dengan penemuan unsur-unsur Buddha seperti arca Buddha di Gua Gajah dan stupa di Pura Penggulingan. Selain agama Hindu dan Buddha, di Buleleng berkembang sekte-sekte kecil yang menyembah dewa tertentu. Misalnya sekte Ganapatya menyembah dewa Gana dan Sora menyembah dewa matahari. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Buleleng. Yang pertama yaitu Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong merupakan prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Yang kedua yaitu ada Prasasti Panepahan. Yang ketiga ada Prasasti Melat Gedet. Yang keempat ada Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul ini berada di Tampak Siring, Bali, yaitu dibangun pada tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Chandrabaya Warmadewa. Pura atau tempat suci ini sering digunakan oleh beliau untuk bertapa, bersemedi, yoga, dan spirit alam lainnya. Yang terakhir yaitu ada Pura Penegil Dharma. Pura ini itu dimulai pada tahun 915 Masehi, yang keberadaan pura ini itu berkaitan dengan sejarah panjang Ugrasena. Di sini saya akan menjelaskan silsilah kerajaan Buleleng. Pada tahun 982 Masehi hingga 914 Masehi dipimpin oleh Sri Kendari Warmadewa. Pada tahun 915 Masehi hingga 942 Masehi dipimpin oleh Sri Ugrasena. Pada tahun 943 Masehi hingga 960 Masehi dipimpin oleh Sri Tabanendra Warmadewa. Pada tahun 975 Masehi hingga 983 Masehi dipimpin oleh Sri Janasadu Warmadewa. Pada tahun 983 Masehi hingga 989 Masehi dipimpin oleh Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi. Pada tahun 989 Masehi hingga 1011 Masehi dipimpin oleh Sri Udayana Warmadewa dan Gunpraya Dharma Patni.
Sri Udayana Warmadewa menurunkan 3 putra, yaitu Airlangga, Marakata, dan anak bungsu. Pada tahun 1011 Masehi hingga 1022 Masehi dipimpin oleh Sri Adiadewi atau Dharmawangsa Wardana. Pada tahun 1022 hingga 1025 Masehi dipimpin oleh Sri Dharmawangsa Wardana Marakata Pangkaja. Pada tahun 1049 Masehi hingga 1077 Masehi dipimpin oleh anak bungsu. Pada tahun 1088 Masehi hingga 1098 Masehi dipimpin oleh Sri Sakalendu Kirana. Dan pada tahun 1115 Masehi hingga 1019 Masehi dipimpin oleh Sri Suradipa. Di sini saya akan menjelaskan masa keruntuhan Kerajaan Buleleng. I Gusti Anglurah Panji Sakti sebagai pendiri Kerajaan Buleleng langsung mampu mengantarkan kerajaan yang menganut ajaran Hindu ini ke masa kejayaan. Sugianto Sastrowidowaryo dalam I Gusti Anglurah Panji Sakti Raja Buleleng 1994 menjelaskan, kala itu wilayah Kerajaan Buleleng meluas hingga Belambangan atau yang kita bisa sebut Banyuwangi dan Pasuruan, Jawa Timur. Namun sepeninggalan sang raja pendiri pada 1704, Kerajaan Buleleng perlahan melemah selain mengalami kekalahan dan takluk dari kerajaan-kerajaan lain. Jadi gitu. Lanjut, kita ke wilayah Buleleng juga menjadi target serangan penjajahan Belanda berturut-turut, yakni pada 1846, 1848, 1849. Buleleng digempur oleh Belanda. Peperangan ini merupakan rangkaian dari Perang Bali. Serangan Belanda pertama pada 1846 masih mampu ditangkal oleh pasukan Buleleng di bawah pimpinan I Gusti Jelantik menurut Robert Pringle dalam A Short History of Bali. Itu film ya yang muncul tahun 2004, bisa kalian tonton di situ. Lanjut, Belanda saat itu berkekuatan 2.400 orang tentara gerilya. Pos-pos dan kapal-kapal Belanda menjadi sasarannya. Belanda membalas. Selanjutnya kami akan membahas kerajaan dinasti Warmadewa. Pada masa perkembangan kerajaan dinasti Warmadewa, diperkirakan Buleleng telah menjadi kekuasaan dinasti Warmadewa. Kerajaan dinasti Warmadewa telah menganut Buddha Mahayana. Kerajaan dinasti Warmadewa juga telah berkembang di Buleleng pada abad ke-10. Dan kerajaan dinasti Warmadewa juga telah ditulis di Prasasti Blanjong yang terdapat di Sanur tadi. Dan juga banyak raja-raja yang terkenal di kerajaan dinasti Warmadewa, yaitu antara lain ada Raja Jayasinghe Warmadewa, ada Raja Udayana, dan anak bungsu. Raja Udayana ini termasuk raja yang paling besar dari kerajaan dinasti Warmadewa. Sementara anak bungsu yaitu dia memiliki peran yang cukup berpengaruh besar pada bidang perdagangan dalam dinasti Warmadewa tersebut. Dinasti Warmadewa tercatat memiliki 10 orang raja yang memerintah pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Berikut raja-raja dinasti Warmadewa di Bali. 1. Sri Kesari Wardana, 2. Sri Ugrasena, 3. Sri Ajita Banendra Warmadewa, 4. Indrajaya Singha Warmadewa, 5. Jaya Shadu Warmadewa, 6. Sri Wijaya Mahadewi, 7. Dharma Udayana Warmadewa, 8. Marakata, 9. Anak bungsu, 10. Sri Wala Prabu. Struktur pemerintahan Kerajaan Bali masa dinasti Warmadewa memiliki kesamaan dengan struktur pemerintahan Kerajaan Jawa. Raja merupakan pimpinan tertinggi Kerajaan Bali. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja dibantu oleh Badan Penasehat Pusat yang disebut dengan
Panglapuan. Masa kejayaan dinasti Warmadewa. Kerajaan Bali mencapai masa keemasan pada saat pemerintahan Dharma Udayana atau Darmodayana. Karena pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan yang semakin jelas dari sebelumnya. Selain itu, pada masa pemerintahan Darmodayana, juga pihak kerajaan memperkuat hubungan dengan mengawinkan Dharma Udayana dengan Mahendra Datta, putri Raja Makutawangsa Wardana dari Jawa Timur. Hal tersebut akhirnya semakin memperkokoh kedudukan kerajaan di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Selanjutnya peninggalan prasasti dinasti Warmadewa. Yang pertama, Prasasti Blanjong. Prasasti Blanjong adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadewa. Prasasti ini ditemukan di Sanurkauh dan Pasar Selatan. Yang kedua ada Prasasti Panglapuan. Prasasti Panglapuan adalah peninggalan kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus, dan Anak Wungsu. Yang ketiga ada Prasasti Anak Wungsu. Nah, Prasasti Anak Wungsu adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Goa Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. Yang keempat, Pura Agung Besakih. Pura Agung Besakih merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Lokasinya itu ada di Desa Besakih, Karangasem, Bali. Yang kelima ada Candi Padas. Candi Padas adalah situs purbakala yang pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Wungsu letaknya di Sungai Pakerisan, Gianyar, Bali. Selanjutnya yang keenam, Candi Mangening. Candi Mangening termasuk peninggalan masa kerajaan Bali yang ditemukan pada tahun 1925 di Gianyar. Nah, salah satu arca sakralnya yang masih ada yaitu Linggayoni. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, itu ada Candi Wasan. Jejak peninggalan kerajaan Bali berikutnya itu ada Candi Wasan yang pernah menjadi tempat spiritual pada masanya dengan bukti ditemukannya sejumlah arca. Nah, salah satu arcanya yaitu adalah arca Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan penyebab keruntuhan kerajaan dinasti Warmadewa. Kerajaan Warmadewa runtuh disebabkan siasat yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada yang pada saat itu sedang melakukan perluasan wilayah ekspansinya ke Nusantara. Awal mulanya, Pati Gajah Mada mengajak raja dari kerajaan Bali untuk merundingkan tentang penyerahan wilayah kerajaan ke tangan Majapahit. Oleh sebab itu, Patih Kebo Iwa diutus menuju Majapahit untuk melakukan perdamaian. Namun ternyata Kebo Iwa dibunuh tanpa sepengetahuan kerajaan Bali. Lalu kerajaan Majapahit mengirim Patih Gajah Mada untuk berpura-pura mengajak berunding bersama, dan rencana kerajaan Majapahit pun berhasil dengan membunuh Raja Gajah Waktra. Setelah itu kerajaan Bali pun berada dalam kekuasaan kerajaan Majapahit.